Pada pertemuan keempat ini, saya akan menjelaskan mengenai MySQL sebagai implementasi sistem manajemen basis data. MySQL merupakan sebuah RDBMS yang berbasiskan database server. Kemampuannya dalam menangani RDBMS mengakibatkan MySQL menjadi sangat terkenal dan populer pada saat ini. MySQL mampu menangani data yang sangat besar, sehingga cocok untuk menangani data pada perusahaan besar maupun kecil. Untuk mengakses MySQL, yang akan kita bahas nanti, ada masuk ke MySQL Server, melihat database yang ada dalam MySQL, membuat database, menggunakan database, melihat tabel dalam suatu database, melihat seluruh isi tabel, dan perintah dasar MySQL. Untuk masuk ke MySQL Server, bisa dilakukan melalui Microsoft DOS maupun melalui MySQL Browser. Untuk masuk ke MySQL Server melalui MS-DOS, ketik MySQL -u root spasi -p pada MS-DOS prompt, kemudian tekan Enter. -u adalah option untuk memilih user, dalam hal ini root. -p adalah option untuk menulis password milik user. Untuk melalui MySQL Browser, bisa dilihat pada tampilan ini. Melihat database yang ada dalam MySQL, silakan ketik Show Databases. Jika menggunakan MySQL Browser, jika kita berhasil login, maka secara otomatis akan terlihat semua database yang ada sesuai dengan hak akses yang kita miliki. Membuat database dengan nama pelatihan, ketik Create Database Pelatihan. Menggunakan database, misal database MySQL, use MySQL. Untuk MySQL Browser, selain dengan cara menuliskan perintah di atas, Anda juga dapat menggunakan cara klik 2 pada kali kata database yang diinginkan. Untuk melihat tabel dalam suatu database, maka ketikkan perintah Show Tables. Melihat seluruh isi tabel, misal tabel user pada database MySQL select. Nah, untuk beberapa perintah dasar MySQL, contoh membuat user baru, Anda harus menggunakan database MySQL terlebih dahulu. Caranya adalah ketik use MySQL, kemudian gunakan perintah sebagai berikut: grant, create, select, insert, delete, update, create view, show view, drop, alter, on pelatihan. Nama user, add host, identified by password user. Untuk menghapus user, gunakan salah satu dari perintah berikut. Dapat menggunakan perintah drop username, apa yang menjadi username-nya, add host, atau delete from user, where user sama dengan nama user. Untuk memberi privilege pada user, gunakan perintah grab, drop, alter, on pelatihan to nama user host. Untuk menghapus privilege pada user, gunakan perintah revoke, drop, alter, on pelatihan from nama user at host. Pada pertemuan kelima ini, saya akan menjelaskan mengenai Structured Query Language atau yang disingkat dengan SQL. SQL adalah suatu bahasa yang digunakan untuk mengakses data pada basis data relasional. Bahasa ini secara de facto merupakan bahasa standar yang digunakan dalam manajemen basis data relasional. Saat ini hampir semua server basis data yang ada mendukung bahasa ini untuk melakukan manajemen datanya. SQL adalah sistem manajemen basis data relasional atau yang disingkat dengan RDBMS yang dirancang untuk aplikasi dengan arsitektur client/server.
Istilah client server dan client server dapat digunakan untuk merujuk kepada konsep yang sangat umum atau hal yang spesifik dari perangkat keras atau perangkat lunak. Kegunaan dari SQL Server yang pertama, SQL Server memungkinkan Anda mengakses dan memanipulasi database. Yang kedua, SQL dapat mengeksekusi query terhadap database. Yang ketiga, SQL dapat mengambil data dari database. Yang keempat, SQL dapat menyisipkan catatan dalam database. Yang kelima, SQL dapat memperbaharui catatan dalam database. Yang keenam, SQL dapat menghapus catatan dari database. Yang ketujuh, SQL dapat membuat database baru. Yang kedelapan, SQL dapat membuat tabel baru dalam database. Yang kesembilan, SQL dapat membuat prosedur yang tersimpan dalam database. Yang kesepuluh, SQL dapat membuat pemandangan dalam database. Dan yang terakhir, SQL dapat mengatur hak akses pada tabel, prosedur, dan pandangan. Pada umumnya terdapat 3 jenis perintah SQL yang biasa digunakan dalam SQL, yaitu DDL atau Data Definition Language, DML atau Data Manipulation Language, DCL atau Data Control Language. Data Definition Language atau yang disingkat dengan DDL merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan pendefinisian suatu struktur database, dalam hal ini database dan tabel. Beberapa perintah dasar yang termasuk DDL, antara lain yang pertama create. Seperti namanya, perintah create digunakan untuk membuat sesuatu, dalam hal ini adalah database dan tabel. Alter, perintah alter digunakan untuk merubah struktur atau mengubah informasi. Perintah alter bisa digunakan untuk database ataupun tabel. Rename, perintah rename biasanya digunakan untuk mengubah nama tabel apabila sebuah tabel ingin diganti namanya. Drop merupakan perintah yang digunakan untuk menghapus, maka apabila menggunakan perintah ini harus berhati-hati karena drop dapat mengakses database, tabel, kolom, indeks, prosedur, dan yang lainnya. Data Manipulation Language atau yang disingkat dengan DML merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan manipulasi atau pengolahan data atau record dalam tabel. Perintah SQL yang termasuk dalam DML antara lain select. Perintah select digunakan untuk menampilkan data-data yang ada di dalam tabel pada suatu database. Insert. Perintah insert digunakan untuk menambahkan data pada tabel yang terdapat di dalam database. Update. Update digunakan untuk mengubah data atau memodifikasi data yang terdapat di dalam tabel. Delete, perintah delete digunakan untuk menghapus data atau record di dalam tabel. Data Control Language atau yang disingkat dengan DCL merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan manipulasi user dan hak akses atau privilege. Perintah SQL yang termasuk dalam DCL antara lain grant. Perintah grant digunakan untuk memberikan hak akses atau izin pada user di database untuk dapat mengakses database tersebut. Selain itu, perintah grant juga dapat digunakan untuk menambahkan user atau pengguna baru di DBMS. Revoke merupakan perintah kebalikan dari perintah grant. Perintah revoke digunakan untuk menghapus atau mencabut izin hak akses. Ini adalah beberapa perintah-perintah yang digunakan dan beserta dengan contohnya pada SQL. Silahkan nanti dilihat di modul yang saya lampirkan di Google Class dan silahkan dipelajari. Untuk selanjutnya nanti silahkan kita bahas di Google Class. Terima kasih, saya akhiri.